Saya juga bisa bilang ya, saya juga bisa bilang atau masyarakat juga bisa bilang Pak Ikra Nusa Bakti juga mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Oh, ya? Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Iya toh? Iya, iya. Kalau itu yang kemudian disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga nggak boleh marah. Gitu ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas ya, bantuan Pak Jokowi pasti. Presiden Jokowi. Ya toh. Jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana, kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik itu saya juga dengar gitu ya di media ya, di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya hal-hal yang menurut saya itu sepertinya di banyak tempat itu iya, terus ya kayaknya nadanya. Beliau sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini. Loh, seorang profesor ya kan. Dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin partainya gitu ya. Kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu gitu ya. Tidak memberikan diskursus yang positif kepada publik menurut saya. Kayak akademisi saya makanya selalu bilang ya, baik kepada Pak beliau juga kepada RG misalnya kan, cobalah sebagai akademisi itu bicara dengan diksi-diksi, dengan narasi-narasi yang positif. Narasi ya, kalau kritik silahkan aja, nggak ada masalah bagi saya. Ya, ya. Karena apa? Karena seorang akademisi itu kan dia punya banyak mahasiswa, punya banyak pengikut pasti ya, mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kalau guru kencing berdiri kan murid kencing berlari, Bang. Ya, bagaimana anak bangsa ini ke depan ya bisa menghargai orang tua, kemudian para tokoh-tokoh bangsa ya, kalau selalu dicekoki dengan kepentingan-kepentingan politik dan yang kemudian diamplifikasi untuk menjelek-jelekkan seseorang karena bukan dari golongannya. Menurut saya kan akademisi harusnya fair, harusnya clear, independen. Harusnya seperti itu, bukan berpihak gitu ya, bukan justru malah underestimate yang dikedepankan selalu kepada tokoh-tokoh, misalnya satu tokoh tertentu. Orang bisa baca kok, masyarakat udah bisa tahu, oh akademisi ini akademisinya partai itu, oh akademisi ini akademisi partai ini. Itu sebenarnya masyarakat sudah nggak bisa lagi dibohongin dengan title bahwa dia seorang akademisi, nggak bisa, karena narasi-narasi yang keluar dari mulutnya itu ya, dari statement-statementnya itu masyarakat udah bisa menilai ini dari sini, ini dari sini kan. Kira-kira dulu sebelum beliau lengser itu presiden akal sesat saya sebut gitu ya. Itu menyebab nanti kalau sudah Rocky Gerung kayak itu kalau sudah selesai Pak Jokowi nanti akan jadi bebek lumpuh, nggak akan ada yang mengundang, nggak akan ada yang mau lihat, nggak ada yang mau salaman. Tapi bisa kita lihat hari ini ya, kemanapun beliau pergi itu kamera, masyarakat semua masih mengeluh-elukan beliau gitu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, nggak akan ada yang bisa membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pecah kalau menurut saya, karena beliau tuh soulmate. Dan Pak Prabowo secara gentle menyatakan ke publik bahwa tanpa Pak Jokowi dia nggak akan jadi presiden, nggak akan menang. Dan itu satu pengakuan Pak Prabowo itu satu hal yang luar biasa. Nah, itulah seorang negarawan gitu loh, yang mau mengakui apa adanya, yang menghormati orang yang sudah melakukan kebaikan kepadanya. Nah, ini presiden kita hari ini loh, ya kan? Tulisnya sampai menangis itu. Kenapa sampai bisa? Karena saya tidak menyangka seorang presiden yang saya dukung sejak menjadi calon gubernur DKI, kemudian menjadi calon presiden 2014 ya. Dan ketika saya menjadi dubes di Tunisia juga, saya juga tetap mendukung beliau walaupun nggak boleh kampanye sama Bu Menlu ya. Kemudian kok bisa berubah 180 derajat dari seorang yang tadinya Jokowi adalah kita ya, itu menjadi seorang yang seperti Raja Jawa kecil ya, yang ingin membangun dinasti. Itu unbelievable buat saya. Apa ya? Kritisan atau kritik yang paling baik itu adalah dari pendukung atau dari teman. Karena kritikan itu akan membangun, bukan untuk menjatuhkan. Satu ya, saya juga seorang Muslim ya, dan dalam Islam itu Anda tahu ada yang istilahnya amar ma'ruf nahi munkar ya, mengajak kebenaran
dan menghindari sesuatu yang batil, yang buruk lah itu. Sebenarnya intinya itu. Dan Anda tahu ya, persoalan kuasa memanggul lupa itu bukan cuma ajaran Jawa kuno, tapi ajaran di dalam politik Barat pun juga mengajarkan seperti itu. Saya beri contoh misalnya ya, Abraham Lincoln itu juga pernah mengatakan, kalau Anda mau menguji orang, berilah dia kekuasaan. Gitu. Jadi karena apa? Karena orang kalau udah berkuasa itu suka lupa. Itu mengajarkan pada kita kekuasaan itu didapat melalui suatu proses interaksi antara calon penguasa dengan yang dikuasai, gitu kan? Makanya kalau Anda lihat ya, di dalam diri Pak Jokowi itu menurut saya ada dua hal ya. Di satu sisi dia ingin mencirikan dirinya sebagai penguasa Jawa ya, yang memandang kekuasaan itu utuh, bulat, tidak terbagi-bagi. Jadi dia nggak bisa nerima tuh bahwa ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya, karena buat dia tuh semuanya harus di bawah dia. Makanya dia bisa mempengaruhi Mahkamah Konstitusi, apalagi adiknya tuh ketuanya adik ipar ya. Tapi di lain pihak dia juga ingin mengatakan pada rakyat bahwa kekuasaan itu adalah berasal dari interaksi sosial. Makanya dia bilang, ya nanti kita lihat aja apa keinginan rakyat dan sebagainya. Tapi orang kan tahu rakyat yang mana yang mengusulkan Gibran menjadi calon wakil presiden, itu kan elit gitu loh, ya. Kemudian rakyat yang mana juga yang nanti kemudian menyetujui Gibran akhirnya terpilih menjadi wakil presidennya Prabowo gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Anda tahu ya, Pak Jokowi itu menghadapi dua wajah yang berbeda. Dia memiliki, kalau yang menurut saya tuh suatu dramaturgi. Saya bukan politisi, saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument, force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil tuh. Nggak boleh ada sentimen di situ kan. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kira jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berikan, disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran. Kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin? Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dua-duanya deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Poin itu tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaesang menikah. Saya diundang oleh keluarga Jokowi. Di mana? Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau jadi kritikus. Orang nawarin jadi pejabat, enggak mau, saya mau jadi kritikus saja. Kenapa saya nggak boleh jadi kritikus itu kan? Jadi saya mau jujur katakan itu tuh. Jadi tidak semua yang kotor itu tidak berguna. Apalagi dalam politik itu kan, yang sepenuhnya adalah najis itu kan. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini dengan pengetahuan. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh
menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Gue bilang, sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik, gitu kan. Saya nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktikannya sebaliknya kan. Bahkan saya bilang pada waktu itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu, PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Saya cuma terangkan itu supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden, bukan Jokowinya ansih. As a person, nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia, dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY, nggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa dia? Saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau Anda kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai itu. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk. Presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu justru kita lenyapkan.